Mungkin saya menang Ya. usia, terus mungkin sedikit pengalaman di bidang organisasi massa, organisasi masyarakat di NU, di partai. Karena kebetulan di partai sejak tahun 98. Ya. Setelah itu disuruh jadi sekretaris PCNU 1 periode, wakil ketua 1 periode. Sekarang di Awan Suriah, Bang. Itu mungkin kolaborasi antara Pak Aaf yang sudah berpengalaman di jaringan dunia ekonomi, jaringan bisnis. Lah saya sedikit bisa melengkapi di jaringan jaringan kemasyarakatan, jaringan para kiai, para ulama, para ustadz, masyarakat kelas bawah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan juga bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Pak Haji Salahuddin STP, yang baru saja terpilih menjadi Wakil Wali Kota Pekalongan pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020 yang lalu. Apa kabar Pak Salahuddin? Alhamdulillah Pak, sehat. Jadi ini Pak Salahuddin ini kan orang lama ini sebenarnya. Sekarang orang lama dengan casing baru Pak Bambang. Muncul lagi. Nah, jadi pertanyaannya, apa yang membawa tiba-tiba Pak Salahuddin muncul lagi mencalonkan menjadi wakil wali kota? Jadi sebetulnya kemarin 2019 saya diminta bantu PKB Pak Bambang. Kebetulan sudah 10 tahun dapil saya sejak saya dulu tidak bersedia dicalonkan kan kosong untuk kursi PKB 10 tahun. Kemudian para sesepuh kita minta saya bantu. Oke lah, tak bantu lah. Dilalah saya di perjanjian dengan teman-teman caleg, saya hanya boleh di kelurahan saya itu untuk nambah suara aja bantu. Alhamdulillah disuruh jadi koordinator di dapil saya berhasil 1 lah. Akhirnya PKB dapat tambahan kursi lah. Untuk Pilwalkot itu sebenarnya saya merasa kurang layak lah untuk dengan standar pilkada langsung seperti saat ini ya, terutama dari sisi kemampuan biaya politik itu saya merasa bukan levelnya lah untuk ikut Pilwalkot. Jadi teman-teman yang ke rumah memang yang minta saya untuk mendampingi Pak Aaf, karena sepertinya banyak orang di kota yang lebih layak dari saya merasa tidak berani menghadapi pasangan yang sudah declare dulu, karena diusung partai-partai yang kursinya cukup mendominasi di DPRD kota. Tapi karena saya merasa sudah pernah dididik, dilatih ketika jadi ketua DPRD dulu selama 5 tahun dengan dana APBD di berbagai departemen, ya semacam saya sudah mengikuti pendidikan ikatan dinas lah gitu Pak Bambang. Ketika dibutuhkan untuk ngurusi Pekalongan dan ngurusi masyarakat lagi, itu bagi saya hukumnya seperti fardu kifayah. Jadi seperti ada jenazah yang harus diurusi, sementara saya sudah dilatih untuk punya kemampuan ngurusi itu, kemudian nggak ada orang lain yang mau ngurusi. Ya kalau saya nggak ikut-ikutan nggak mau ya kurang bagus lah untuk Kota Pekalongan kalau sampai Pilwalkot kok hanya 1 pasangan, kemudian yang 1 tong. Tapi ya memang dari hitung-hitungan politik waktu 3 bulan itu memang sangat pendek. Saya dipertemukan Pak Aaf kan 2 hari sebelum pendaftaran Pak Bambang. Nah, yang menjadi masalah menurut saya kan
Pak Salahuddin ini kan harus berkompetisi dengan partainya sendiri dan berarti juga dengan calon yang temannya sendiri. Gimana Pak Salahuddin? Sebetulnya saya untuk Pilwalkot itu kan juga sudah ngambil formulir di DPC PKB untuk meramaikan kegiatan yang diadakan partai, Pak Bambang. Saya ngambil formulir, tapi sebagai orang Jawa kan saya punya etika. Saya ketemu sama ketua DPC yang kebetulan wali kota incumbent. Saya tanya, Pak Haji mau ikut kontestasi Pilwalkot enggak? Yo, saya yang ngadakan penjaringan, masuk saya enggak daftar Mas. Yo, etikanya saya ikut. Kalau jenengan ikut ya formulir saya enggak saya kembalikan, nah, seperti itu. Jadi niatnya sebenarnya meramaikan supaya PKB kelihatan punya banyak kader. Lah Pak Ketua waktu itu bilang, kenapa? Saya kan hanya ngalir saja. Nanti masalah ya terserah yang punya kewenangan. Nah, saya bilang, dulu tahun 2015 saat jenengan belum jadi wali kota, belum jadi ketua DPC saja kan, saya ikut nemani ke Jakarta fit and proper test di DPP PKB di Jakarta. Itu kan partai juga milihnya jenengan, padahal saat itu jenengan belum pernah ikut ngurusi PKB, belum pernah jadi pejabat di pemerintahan. Sementara saya ngurusi PKB sejak 98, sejak awal PKB berdiri di kota, saya pernah jadi ketua DPRD. Nyatanya kan DPP milih jenengan, apalagi sekarang jenengan ketua DPC, wali kota incumbent, kalau jenengan ikut ya untuk kehormatan partai lebih baik jenengan sajalah, seperti itu. Jadi formulir nggak saya kembalikan. Jadi saya sudah merasa tugas saya Pilwalkot sudah selesai lah dengan saya ngambil formulir, kemudian PKB kelihatan punya banyak kader, dan teman-teman yang di fraksi juga ngambil formulir. Bagi saya udah clear lah. Kok tiba-tiba teman-teman partai datang ke rumah saya, kemudian nawari untuk mendampingi Pak Aaf lah, karena ada nasihat dari sesepuh jangan sampai Pekalongan itu muncul tong kosong, memalukan katanya kalau sampai munculnya tong kosong, dikira nggak ada orang Pekalongan yang mau diajak mikir ke kotanya sendiri. Ya udahlah, saya walaupun dari beberapa sisi itu merasa kurang memenuhi syarat lah, tapi karena ada diminta ya bismillah. Tapi kan yang dicalonkan PKB akhirnya bukan Pak Wali Kota incumbent kan Pak? Nah itu yang saya melihat kan entah dinamika internal pengambilan keputusan seperti apa saya tidak tahu, tapi saya merasa kok beberapa kali kontestasi ini kok dulu 2015 itu juga kita yang dari awal berkiprah di partai gitu ya, itu kemudian karena mungkin kami punya kelemahan dan sebagainya kok yang diambil yang malah belum pernah ngurusi partai. Lah kemarin juga seperti itulah, saya melihat wah ini kayaknya sama seperti di tempat yang lain, kemungkinan warga ingin alternatif lain gitu. Ternyata betul kan itu. Iya. Nah, ya yang menarik ini kan kemudian tagline yang diusung itu kan tahta untuk rakyat. Itu apa maknanya menurut Pak Salahuddin? Jadi Pak Aaf dan teman-teman yang sepakat mengusung kita itu memang punya maksud supaya Pak Aaf dan saya itu masuk ke kontestasi itu bukan untuk kepentingan Pak Aaf pribadi, saya pribadi semata, kemudian juga bukan hanya untuk partai pengusung semata, tapi lebih pada jabatan itu atau tahta itu kita tujukan untuk kemanfaatan masyarakat atau rakyat. Jadi tagline itu sebetulnya ya sesuai dengan tujuan para aktivis lah Pak Bambang. Kita masuk ke kegiatan seperti itu kan
memang utamanya untuk kemanfaatan masyarakat. Jadi paslah menurut saya. Nah, Pak Salahuddin ini kan orang yang sudah sangat lama ya berkecimpung di pemerintahan Kota Pekalongan, yang sudah tahu persis persoalan-persoalan yang dihadapi sejak dulu. Menurut Pak Salahuddin apa yang sejak dulu sampai sekarang masih jadi masalah di Kota Pekalongan? Dulu pada saat membuat rencana pembangunan jangka menengah Pekalongan, Pak Bambang ya. Saya ingat dulu tahun 2005 itu saya sampaikan kita membuat rencana pembangunan jangka menengah 25 tahunan. Itu mestinya kita lihat Pekalongan ke depan itu masih ada pondak, saya bilang itu guyonan. Tapi sebetulnya itu ada dasar teorinya kan, bahwa daerah pesisir waktu itu menurut penelitian yang saya jadikan tolak ukur kan Semarang. Dulu katanya penurunan muka tanahnya kan 9 cm per tahun. Kalau 20 tahun kan sudah 1,8 meter permukaan menurun, belum kenaikan muka air lautnya. Sehingga waktu itu 2005 itu kita mulai membuat penahan gelombang, penahan ombak. Nah, itu juga inisiatif DPRD waktu itu, karena itu saya potongkan dari anggaran Stadion Keraton waktu itu Pak Bambang. Jadi ya kita punya kaidah yang biasa dipakai orang-orang tua kita, Darul Mafasid Muqaddam ala Jabil Masoleh itu. Jadi Stadion Keraton bermanfaat, tapi ada tingkat kerusakan yang harus kita cegah berupa banjir rob itu. Waktu itu 2005 itu rob itu hanya melewati aspal saja, di pinggir pantai ada jalan aspal, cuman lewat di atas aspal itu 1-2 cm lah. Nah, itu 2005 kita mulai, terutama DPRD berinisiatif motong anggaran pembangunan Stadion Keraton, kita mulai penahan gelombang pembangunan di Pantai Sari, sehingga sampai sekarang kan sudah ada. Dan sekarang muka air laut ketika pasang atau rob itu sudah 1 meter lebih di atas aspal yang dulu pernah saya lihat hanya dilewati 1-2 cm itu. Jadi sudah sesuai dengan dasar teori itu ya kayaknya betul selama 15 tahun berarti ya, dulu 2005 sekarang 2020 15 tahun itu kenaikannya sudah 1 meter lebih kalau rob itu. Jadi kalau nggak ada penahan gelombang itu ya mungkin sebagian Kota Pekalongan sudah terendam. Nah, itu salah satu masalah di Pekalongan yang bisa pelan-pelan dicari solusinya. Kalau sekarang kan sudah ada grid penahan itu, grid wall di pinggir pantai di daerah sekitar Panjang. Tapi itu sudah ada manfaatnya, tapi kurang lengkap. Menurut saya perlu dilanjutkan dengan membuat bendungan gerak atau pintu air lah itu ya, pintu air raksasa di tiap muara, sehingga selama ini begitu tertahan penahan gelombang itu kan air rob masuk ke kota kan lewat sungai Pak Bambang. Nah, seperti lewat jalan tol. Nah, sehingga kalau ada di muara itu ada pintu air raksasa disertai dengan pompa-pompa besar. Jadi pada saat rob itu kan pintu ditutup, kalau ada yang beresep disedot langsung dibuang di muara. Jadi tinggi air di sungai, tinggi muka air di sungai itu kan bisa lebih rendah dari muka air di selokan di pemukiman. Jadi bisa turun ke sungai, kemudian jadi sungai itu menjadi semacam embung untuk menampung air hujan. Karena selama ini kalau sudah ada pompa, tapi kalau rob itu pompa nggak dioperasikan, karena kalau dioperasikan airnya itu justru mengalir ke arah hulu, jadi malah akhirnya pompa nggak dihidupkan. Padahal pada saat rob itu justru penting pompa dihidupkan. Sehingga ya salah satu solusinya, karena itu kewenangan provinsi, insya Allah nanti kita ke depan komunikasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk penanganan muara ini, baik pembuatan pintu air raksasa maupun pompanya, kemudian pembuatan tanggul di sepanjang pantai,
Itu penting karena dengan kondisi sekarang itu sangat memprihatinkan, Bang. Itu salah satu masalah. Masalah yang lain tentu saja seperti yang sudah dibongkarkan Pak Aaf di berbagai forum, itu yang sama seperti daerah-daerah yang menuju daerah perkotaan itu. Sungainya sebagian sudah warnanya sudah tidak alami lagi, itu ada. Walaupun sebenarnya warna sungai itu warna air terutama ya, itu ya kayak air teh lah. Air teh kan coklat juga diminum tidak apa-apa kan itu ya. Tapi kan pandangannya tidak menarik. Jadi kalau walaupun itu kadang pencemaran itu kan polutan yang misalnya dari logam berat atau apa dan sebagainya, itu memang membahayakan bagi kesehatan. Kalau warna air biasanya kan kalau sumur yang di dekat sungai ya memang untuk minum jadi warnanya sudah misalnya biru atau apa kayak sirupan itu. Itu memang permasalahan yang harus kita tanggulangi. Memang ipal-ipal sudah ada sih, cuman memang jumlahnya perlu diperbanyak, sedangkan dari pabrik-pabrik pengawasannya memang perlu diperketat. Karena memang sebagian dari kita kayaknya mengeluarkan biaya pengolahan ipal itu menjadi problem tersendiri bagi perusahaan-perusahaan yang itu terus-menerus harus kita lakukan. Kemudian ini yang permasalahan yang terkait dengan COVID ini, imbasnya kan banyak ke berbagai sektor, Bang, terutama ekonomi ya. Contoh kecil ketika sekolahan itu sekarang daring, itu kan para pemilik kantin warung di sekolah yang jumlahnya puluhan. Kalau satu warung itu ada 5, satu sekolah ada 5 saja. Itu kalau kali 30 kan sudah 150 keluarga itu yang sumber penghidupannya itu terhenti. Itu juga ada efek. Kemudian yang di perusahaan-perusahaan, ya ini kita mencoba untuk menggulirkan beberapa program nantinya bagaimana terutama mengatasi COVID-19 ini, terutama dengan mengajak masyarakat untuk lebih mendekatkan kepada Allah, kemudian tingkat kemaksiatan kita kurangi di tingkat masyarakat maupun di tingkat para pemimpin, sehingga Pekalongan itu menjadi daerah yang layak untuk ditolong, terutama tadi misalnya rob, Bang ya, itu kalau melihat tinggi rob sudah 1 meter di atas permukaan tanah di pinggir pantai, itu dari sisi kemampuan anggaran dan kemampuan akal itu juga sudah sangat susah kita menanggulanginya. Sehingga betul-betul pertolongan dari Allah itu sangat kita butuhkan, sehingga banyak hal yang nanti bisa kita lakukan, salah satunya dengan cara pemerintah bersama masyarakat ya ngurusi fakir miskin, anak yatim. Kemudian mereka kita minta bersama-sama memanjatkan doa kan begitu Pak Bang, supaya Allah melaslah itu dengan masyarakat Pekalongan. Kalau misalnya melas kan di tengah laut ada gundukan pasir yang agak besar sehingga arus laut berubah, muka lebar pantainya menjadi semakin lebar kan, bisa saja itu bagi Allah kan bukan perkara. Pak Salahuddin. Kalau tadi dibandingkan ya dengan Semarang. Semarang ini sekarang sudah baik, Pak. Rob dan banjirnya sudah relatif nggak terlalu dirasakan oleh masyarakat, sudah sangat berkurang. Nah, pertanyaan saya juga, apakah ini memang mirip Semarang? Kalau mirip Semarang berarti solusi dari Semarang bisa dipakai, atau mirip negeri Belanda yang harus dibendung, dikuras seperti itu. Kalau menurut Pak Salahuddin seperti apa ini kalau Pekalongan ini? Kalau secara teknis persisnya kan kita harus bicara berbagai faktor, Pak Bambang ya. Salah satunya penurunan muka tanahnya, kemudian arus laut di sekitar pantai Pekalongan dan Semarang nanti kajiannya seperti apa, arah angin dan sebagainya. Juga tekstur tanah, Pak Bambang. Jadi struktur tanah Pekalongan dan Semarang
itu juga nanti dikaji kira-kira apakah memang persis sama ataukah ada tanah-tanah yang istilahnya kan ada itu hard pan, jadi lapisan kedap air yang sebetulnya juga bisa membentengi air asin masuk ke tengah kota kan itu. Ya. Memang secara teknis itu orang-orang ahli di bidangnya. Kita lihat kajiannya baru pada potensi dari sisi curah hujan, dari sisi kemampuan drainase dan sebagainya, sehingga plot-plot wilayah mana saja yang sering tergenang, kemudian nanti saluran drainasenya, kebutuhan pompanya dan sebagainya itu baru yang renstra-nya itu mungkin sudah dinas terkait sudah ada itu renstra 5 tahun ke depan. Kira-kira ikhtiar untuk mengatasinya seperti apa. Tapi menurut saya teknis seperti itu ikhtiar tambahan saja Pak Bambang sebetulnya. Yang paling pokok tadi ya karena air laut kan ada yang perintah Pak Bambang. Air laut ada yang perintah, kemudian memang segala musibah dan sebagainya itu memang ada yang mengizinkan dengan maksud tertentu supaya masyarakat di daerah tertentu mengambil hikmahnya. Itu sebenarnya yang paling pokok sebetulnya. Nah, ikhtiar fisik itu nambahi saja. Nah, memang kalau di Semarang sebetulnya seperti yang disampaikan Pak Bambang kan mungkin di perkotaannya Pak Bambang. Tapi kalau yang di pinggir pantainya kan memang sudah ada kelurahan yang tinggal kenangan kan ada. Saya pernah nonton TV itu bekas daerah yang orangnya ibu-ibu naik sampan terus dia bercerita dulu sana balik desa, dulu sana apa. Berarti kan sudah hilang itu kampungnya itu. Yang ke arah Demak itu Pak, yang hilang kampungnya itu ya. Ya. Kebetulan Pekalongan belum, tapi kita upayakan jangan sampai seperti itu. Ya. Pak Salahuddin ini kan tokoh yang sudah berpengalaman lama, sudah menggeluti masalah itu juga lama. Tapi yang didampingi ini pemimpinnya lebih muda dari Pak Salahuddin. Gimana nanti cara kerjasamanya? Ya, kan ada usia biologis, ada usia psikologis, Pak Bambang. Pak Af ini kan ya sudah melewati usia 40 tahun lah. Saya kira kematangan berpikirnya sudah. Dia pengalaman di dunia usaha, di dunia ekonomi juga bagus lah. Kebetulan beliau juga jaringan ke para pengusaha juga bagus, relatif lebih bagus dari saya lah. Jadi mungkin saya menang usia, terus mungkin sedikit pengalaman di bidang organisasi massa, organisasi masyarakat di NU, di partai, karena kebetulan di partai sejak tahun 98, setelah itu disuruh jadi sekretaris PCNU 1 periode, wakil ketua 1 periode. Sekarang di Awan Surya, Bang, itu mungkin kolaborasi antara Pak Aaf yang sudah berpengalaman di jaringan dunia ekonomi, jaringan bisnis. Lah saya sedikit bisa melengkapi di jaringan jaringan kemasyarakatan, jaringan para kiai, para ulama, para ustadz, masyarakat kelas bawah lah. Kebetulan saya Pak Bambang, ini yang sedikit mungkin sedikit membantu. Saya akhir-akhir ini kan jadi bakul wingko babat Bang itu. Oh gitu ya? Iya, itu kan sementara kan rekan kerja saya atau mitra kerjanya kan teman-teman PKL itu yang punya kios-kios kecil. Nah, itu jaringan-jaringan seperti itu saya kira cukup membantu lah, karena permasalahan di sebuah kota kan yang lebih tahu masyarakat sendiri. Yang mengalami, kita tinggal semacam dirijen lah gitu ya. Eksekutif birokrat yang sudah punya pengalaman di berbagai bidang mereka, tinggal kita kolaborasikan, kita manage, kemudian kita pertemukan dengan masyarakat yang punya keluhan-keluhan di bidang itu. Kita tinggal memberi contoh bahwa kita hadir untuk mengurusi mereka tanpa mengambil
keuntungan dari kebijakan secara pribadi, sehingga ke bawahnya juga bisa diminimalisir. Nah, itu insya Allah masyarakat guyup. Karena ini kemenangan pasangan Pak Af dan saya kan sebenarnya memang kita berencana itu tagline-nya Tatah untuk rakyat, malah sebetulnya kita menang itu tahta dari rakyat. Oh. Jadi nanti kita kembalikan lagi kemaslahatannya untuk rakyat. Kemarin kemenangan kan selain didukung dari partai pengusung, tim sukses dari berbagai komponen, relawan kita itu memang tumbuh dari masyarakat, Bang. Dan itu potensi itu yang nanti kita kembali gunakan untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Jadi potensi masyarakat kita tinggal koordinir, dan kemudian kesulitannya apa yang bisa pemerintah bantu dari APBD. Karena kalau ngandal ke APBD Pekalongan kan kecil, Bang, hanya sekitar 1 triliun. Itu saja kan separuh kan untuk urusan kepegawaian. Nah, ya. Pak Salahuddin, Bapak kan orang yang lama berkecimpung di bidang politik. Nah, kira-kira masih kembali ke politik lagi apa enggak setelah jadi wakil wali kota ini? Jadi memang garis hidup orang itu beda-beda, Bang, ternyata. Saya dulu 98 diminta ngurusi PKB itu sejak Pejoko, Bang, itu. Dulu pengurus PKB awal di tingkat cabang yang belum punya istri itu cuma saya dulu, pertama 98 itu. Nah, itu disuruh jadi DPR periode itu, ada tokoh kita yang merasa jatahnya dikasihkan ke saya. Bapak kebetulan juga aktivis, Bang. Jadi saya itu hanya nuruni saja. Bapak dulu komandan Banser, saya komandan Banser. Bapak dulu pengurus NO, saya pengurus NO. Bapak dulu pengurus partai, saya pengurus partai. Lah dulu Bapak diminta jadi anggota dewan, belum boleh. Lah saya awal ngurusi partai 98 diminta jadi anggota DPRD juga. Waktu itu Bapak belum mengizinkan. Sudah nggak aktif, sudah santai-santai ditambah. Karena Bapak punya sawah yang mulai kena rob itu tak kelola. Itu 2004 itu dirayu-rayu supaya aktif lagi. Saya tiba-tiba nyalon, tiba-tiba jadi, dan tiba-tiba jadi ketua DPRD, Pak Bambang, waktu itu. Padahal ketua DPC-nya jadi, wakil ketua DPC jadi, sekretaris DPC jadi. Lah saya sudah nggak aktif di partai waktu itu. Justru ketika dapat kesempatan calon pimpinan, saya nggak ikut rapat, kok saya yang nah, itu dulu malah PKB dapat 6, P3 8, PDI 7. Teman-teman partai yang lain yang nggak nyalonkan semuanya milih saya. Lah sekarang ketika saya juga sudah istirahat sebetulnya 10 tahun, tiba-tiba suruh ikut lagi. Lah sebetulnya ya agak sudah saya berusaha hindari lah sebetulnya. Ini kok masuk lagi? Ya karena masuk ya mungkin ini jalan hidup yang saya jalani. Lah kalau masalah aktifnya ya karena sudah jadi kan jadi harus aktif, Pak Bang. Sudah jadi wakil wali kota diusung berbagai macam partai, kemudian teman-teman di secara pribadi dari ormas, terutama dari warga Nahdliyin, ya ini kontrak politiknya mungkin sampai 2024 ya, 2021, 2024, 4 tahun kurang sedikit lah. Itu kembali harus ngurusi seperti itu lagi ya. Enggak tahu kalau nanti setelah tahun 2024 selesai ke depannya, saya memang bukan orang yang punya target harus nanti setelah ini jadi ini, setelah ini jadi ini, enggak, Pak Bambang. Saya mengalir saja untuk posisi-posisi jabatan itu saya memang tidak pernah mentargetkan, tapi ini kayaknya jalan hidup saya harus kembali ke situ. Ya akan saya jalani sebaik-baiknya untuk kemanfaatan masyarakat Pekalongan. Ya, saya hanya punya sedikit pengalaman saja dulu waktu 5 tahun jadi ketua DPRD itu tantangannya di mana sudah agak paham lika-liku jebakan-jebakan jabatan, di mana juga sudah sedikit paham. Jadi dulu saat saya jadi ketua DPRD usia sekitar 30-an berapa, sekarang sudah 50-an lebih. Ya moga-moga lebih paham, kemudian lebih tahan, lebih sabar, Bang. Ngurusi banyak orang kan, terutama kesabaran, Bang ya.
Jadi terakhir Pak Salahuddin, Iya. kalau kembali ke politik, kembali ke PKB atau ke P3 yang mencalonkan? Saya tadi seperti saya sampaikan, siapa yang memberi kesempatan selama itu masih dalam rel komitmen kemasyarakatan, komitmen garis politik KNO-an ya Pak Bambang ya. Karena saya besar dari keluarga Nahdliyin, P3, PKB itu kan sebenarnya dua sisi mata uang yang sama sebetulnya kalau saya lihat itu. Kulturnya, karakternya, cuman memang perjalanan sejarah saja yang membuat dari Partai NU berubah menjadi Partai Persatuan Pembangunan, kemudian era Gus Dur harus melahirkan PKB. Nah, sekarang teman-teman sudah berdampingan. Bagi saya kok mirip itu ketika saya masuk ke pergerakan sekarang dengan pada saat saya ngurusi NU, ngurusi PKB, itu warga atau pengurus yang berada di dalam PKB, P3, kemudian di kepengurusan NU itu ya karakternya beda-beda tipis lah. Kiai, Ustadz, kemudian para santri, isinya seperti itu. Ya, memang itu mungkin habitat saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Haji Salahuddin STP, Wakil Wali Kota Pekalongan periode 2021-2024. Sama-sama Pak Bambang sudah diberi kesempatan untuk ngobrol silaturahmi lewat channel jenengan, semoga bisa menjadi media inspirasi tadi itu untuk masyarakat Pekalongan dan Jawa Tengah secara umum. Terima kasih Pak, sukses, sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang.